ini. Roma pasal 16 ayat 27. 1, 2, 3. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan ini dikatakan bahwa bagi Dia, ya, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan pada saat ini saya akan berbicara mengenai Tuhan yang kita sembah hanya satu, Tuhan yang kita sembah hanya Dia, tidak ada yang lain. Amin. Nah, mari sama-sama kita akan melihat ya, ada beberapa hal yang ingin saya bukakan pada saat ini. Karena minggu lalu 2 minggu lalu ada gangguan suara di kami, sehingga saya lihat tidak jelas suaranya. Makanya saya akan mengulang sedikit karena ini sangat penting ya. Saya selalu ulang-ulang ya. Kita sebentar lagi akan merayakan Natal ya. Kita harus tahu siapa Yesus yang kita sembah. Amin. Kita harus memahami, kita harus mengerti ya. Matius 24 ayat 36. Mari kita lihat dulu ayat ini. Ini akan mengulang yang minggu lalu ya. Matius 24 ayat yang ke-36. Mari kita lihat ayat ini. Di sini dikatakan bahwa Matius 24 ayat yang ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, mengenai saat itu firman Tuhan katakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, kita perhatikan, tidak ada seorang. Orang itu tidak ada yang tahu. Termasuk Yesus pada waktu itu menjadi manusia, ya kan? Menjadi manusia, berarti dia termasuk juga seorang, ya. Tidak ada seorang pun yang tahu mengenai saat itu, mengenai akhir zaman, mengenai hari-hari hari itu mengenai. Nah, kemudian malaikat pun tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Nah, ini yang harus kita pahami, karena kalau kita tidak memahami ini, kita akan menyembah Yesus yang kita batasi dengan pikiran sendiri bahwa dialah seorang ini dan tidak tahu mengenai saat itu. Artinya kita akan memahami juga bahwa Yesus yang kita sembah ternyata terbatas. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam Wahyu, di kitab Wahyu itu disingkapkan, di kitab Wahyu itu dibukakan. Mari kita lihat dalam Wahyu 20 ayat 11. Siapa yang ada pada saat itu terjadi? Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Perhatikan, ada kata Dia. Kata Dia huruf besar ini berbicara Tuhan. Amin. Nah, siapakah Dia yang ada di tahta? Nanti kita sebentar, banyak ayat yang akan kita lihat. Siapa Dia yang ada di tahta itu? Apakah yang tadi yang Bapa itu? Mari kita akan lihat bersama ya. Yang duduk di tahta itu siapa? Tapi nanti sebentar kita kupas dulu mengenai hal ini. Kemudian Matius 25 ayat 31. Kita lagi kembali ke kitab Matius. Matius 25 ayat 31. Di sini ada juga berbicara mengenai yang di tahta itu. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Anak Manusia ini nanti Dia yang ada di tahta itu. Ya, sudah mulai kebuka ya. Nanti Dia kan belum. Pada waktu itu belum. Waktu Dia menjadi manusia, ya Dia dikatakan tadi seorang. Bahkan Dia tidak tahu, ya kan, mengenai saat itu. Nah, ketika di Wahyu 20 ayat 11 tadi ternyata segala sesuatu itu lenyap di hadapannya, ya kan? Sebentar masih jadi rahasia siapa yang di tahta itu. Karena segala sesuatu itu terjadi di hadapan ya saya pakai bahasa manusia, seorang yang di tahta itu. Siapakah yang di tahta itu? Nah, kemudian kita lihat lagi Wahyu 21 ayat 5. Apa yang dibukakan di ayat ini? Wahyu 21 ayat yang kelima, kita akan melihat
Ia yang duduk di atas tahta, ya. Kita lihat ya, tahta. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Dia jamin tepat dan benar perkataan ini, ya. Nah, jadi kita perhatikan yang duduk di tahta itu, ya kan? Kira-kira dalam pemikiran kita, yang duduk di tahta itu ada berapa orang dan siapa? Hah? Ada berapa orang dan siapa? Apakah ada 3? Apakah ada 2? Sebentar jawabannya. Saya juga tidak berani menjawab sendiri. Saya harus pakai firman. Nah, kemudian kita lihat Wahyu pasal 22 ayat 16. Siapakah dia? Wahyu 22 ayat 16. Ini baru. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Siapa dia? Yang aku itu? Yesus. Ada temannya? Enggak, dia sendiri, ya. Tidak dikatakan lagi kami, tidak lagi dikatakan kita, ya kan? Tetapi aku berbicara satu. Dan ini berbicara namanya, proper name, ya. Dia jelas Yesus. Namanya saja kitab Wahyu, namanya saja kitab penyingkapan. Di situ disingkapkan, di situ dibukakan. Jadi hal-hal yang kita tidak mengerti dalam tulisan rasul-rasul, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, juga dengan tulisan-tulisan Paulus, yang kita tidak mengerti, kita akan jadi mengerti kalau kita baca kitab Wahyu, karena di kitab Wahyu itu penyingkapan atau dibukakan rahasia-rahasia. Amin. Nah, kita maju lagi ke Yohanes pasal 4 ayat 24. Kita akan semakin lebih dalam lagi untuk mengetahui siapa sih dia itu. Aku Yesus. Nah, sekarang saya ingin kita, ya kan sudah terbukti bahwa dia yang ditata itu kan. Nanti saya akan kunci juga, sebentar saya akan kunci lagi siapa yang ditata itu, berapa orang yang ditata itu. Nah, kita lihat dulu Yohanes pasal 4 ayat 24. Ini ayat yang sudah dihafal, ya. Anak sekolah minggu saya sering kasih ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Allah itu apa? Roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, waktu Yesus menjadi manusia, dia berarti dia ada tubuh. Makanya kan dikatakan anak manusia. Dia pakai tubuh manusia. Ternyata Allah itu roh, gitu kan? Kalau Allah itu roh, makanya waktu Yesus jadi manusia, apakah dia Allah? Hah? Takut. Waktu Yesus menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Orang takut. Nanti kita lihat sebentar. Lanjut lagi, 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan itu seperti apa sih? Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 17. Jadi kalau kita tidak tahu, Alkitab akan menjawab. Ya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Lanjut lagi ke ayat 18, itu ada dia singgung lagi di situ. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Lebih jelas kan? Tuhan itu yang adalah roh. Orang sering nggak tahu ayat ini. Tapi kalau saya di ayat 18 ini lebih jelas. Tuhan itu yang adalah roh. Kalau roh berarti dia tidak ada tubuh. Roh, tapi dia bisa melakukan apapun termasuk menjadi manusia. Ya kan? Yesus anak manusia itu berbicara yang diutus, tapi yang dia bukan utusan. Sebentar ya, jangan kita terkecoh dengan ayat-ayat itu. Mari kita lihat lagi Roma ayat 8 ayat Roma pasal 8 ayat 9. Allah di manusianya. Tetapi yang dikatakan Allah, yang dikatakan Tuhan, dikatakan Kristus, itu roh gitu, roh. Makanya kita dikatakan kalau barang siapa mau menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ada lagi beberapa ayatnya, kita semakin mengetahui. 1 Korintus 12 ayat 4. 1 Korintus 12. Roh itu seperti apa? 1 Korintus 12 ayat 4 kita lihat dulu ya. Ada rupa-rupa karunia roh, tetapi satu roh. Apakah ada beda roh-roh? Enggak. Lanjut lagi ayat yang ke
13. Ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 13. Maju ke ayat 13. Nah, sebab dalam satu apa? Satu roh. Kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Berarti roh itu cuma satu. Allah adalah roh, Tuhan adalah roh. Roh itu cuma satu. Berarti Tuhan kita cuma atu-atunya. Tuhan kita cuma satu, nggak ada lebih. Amin. Tuhan kita cuma satu. Masih banyak ayat lagi ya. Kita akan lihat. Nah, sekarang saya akan membawa kita untuk kita mengetahui Tuhan kita itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat di dalam Yesaya 44 ayat 6, mari kita lihat kitab-kitab nubuatan dulu ya. Di Yesaya itu banyak bernubuat mengenai Tuhan Yesus. Yesaya pasal 44 ayat 6. Mari kita lihat. Yesaya 44 ayat 6. Ya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel. Bapak Ibu, kalau berbicara penebus, itu harus Tuhan, ya kan? Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel. Jadi yang menebus Israel itu adalah Tuhan. Kecilin sedikit. Yang menebus itu harus Tuhan. Bisa nggak manusia menebus? Hah? Terus Yesus waktu jadi manusia, dia sebagai apa? Apakah penebus? Ini harus kita tahu. Waktu dia menjadi manusia, dia menjadi tebusan. Ada ayatnya, saya selalu lupa. Waktu Yesus menjadi manusia, dia menjadi tebusan. Setelah dia kembali sebagai Allah yang roh itu, baru dia dikatakan penebus. Dulunya juga dia sebagai Allah yang roh itu, ya kan? Karena Alfa dan Omega. Nah, ini saya akan mau bicara mengenai yang terdahulu dan kemudian Alfa dan Omega. Berarti Yesus yang Allah, yang roh itu dari dulu sampai selama-lamanya tidak pernah tidak ada. Ada terus. Allah yang roh ini ada terus. Kemudian kita lihat, kita lanjut ya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu, akulah yang kemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Tidak ada Allah selain dari penebus itu. Amin. Tidak ada lain Allah selain dari penebus itu. Sekarang penebus itu siapa? Hah? Berarti tidak ada lain selain Yesus Kristus, Allah yang benar. Amin. Tidak ada Allah yang lain, Allah yang benar, tidak ada yang lain. Cuma satu, Yesus Kristus, dia penebus. Kenapa saya katakan dia penebus? Karena ketika dia pernah lahir, dia pernah mati, dia pernah apa lagi? Bangkit, dia naik ke surga. Seperti lagu tadi kan, dia mati. Ya. Jangan kita merayakan Natal, terus kita menganggap dia baru mau lahir. Ya, kita hanya mengenang saja, hanya memperingati, ya kan? Jangan kita selalu terikat dengan harinya, gitu juga. Jangan terlalu terikat dengan tanggal 25. Saya harus baju baru. Sampai sini yang sudah merencanakan mau jahit baju. Saya tahu. Hah? Jangan terikat dengan hal yang seperti itu. Tapi sebenarnya saya juga. Enggak. Tapi enggak harus gitu kan. Ya sebenarnya kalau saya pengen baju baru terus gitu kan, dari dulu gitu. Bukan nanti tanggal 25 harus baju baru. Ada yang sudah siapin? Saya punya kesaksian. Dulu saya trauma banget. Saya sama kakak saya itu beda 2 tahun. Jadi kalau besar itu tumbuh bersama itu jadi sama. Bahkan saya lebih besar dari kakak saya kan, umur SD.
kemudian ada tante kami kasih hadiah baju, satu tangan panjang, satu tangan pendek. Ya kan? Namanya anak-anak berebut yang tangan pendek. Terus tantenya pergi, kita berebut baju itu. Kita waktu itu nggak tinggal di orang tua, tinggal di tante juga, di tante yang lain. Dapat hadiah dari tante yang lain. Pas tante kami yang beri itu pergi, kami tonjok-tonjokan. Memang berkali benar gitu. Cuma karena baju baru itu, makanya saya trauma. Ya. Kami juga kalau mau kasih hadiah, hati-hati. Ya. Jangan kasih hadiah yang seperti, mending kasih yang sama ya kan. Atau ukurannya sudah ditentukan. Hati-hati. Mau Natal waktu itu jadi, aduh jangan lagi. Apalagi kalau sudah gede-gede berkelahi. Ya kan? Kayaknya suami istri bisa berkelahi. Kok mamanya kebaya, bapaknya dibeli jas. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Bapak Mika sama mama Mika nggak merencanakan. Nggak ya. Artinya kita jangan terikat dengan hal-hal yang lahiriah, termasuk jangan terikat dengan harinya. Ya kan? Ada banyak ayat-ayat sih. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Satu. Ya. Sekarang kita akan lihat di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-17. Saya ingin membuktikan bahwa yang Alfa dan Omega itu Yesus. Mari kita lihat. Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17. Mari kita lihat. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, seperti seorang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, coba kalau mau dibaca. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, jelas di situ dikatakan bahwa akulah yang awal dan yang akhir. Siapa dia yang awal dan yang akhir itu? Hah? Apa benar Yesus? Bukan Bapa? Hah? Tetapi mana yang dikatakan pernah mati? Ketika aku melihat dia tersungkur aku di depan kakinya. Oh, ayat 18, maju ke ayat 18. Ini yang awal dan yang akhir ya. Di ayat 18 ini jelas, lebih jelas. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Ya kan? Berarti Yesus kan yang awal dan yang akhir. Amin. Setuju? Nah, mari kita lihat Wahyu 1 ayat 8. Kita sudah setuju bahwa dia yang awal dan yang akhir. Mari kita lihat. Bapak. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, yang awal dan yang akhir sama kan, yang terdahulu dan yang kemudian. Berarti aku ini siapa? Aku Yesus. Kita ingat lagi yang tadi kita baca di Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Berarti Yesus adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Tuhan ini, Allah ini berarti Yesus. Perkataan Yesus. Berarti Yesus yang berkata. Nah, kita lanjut. Dan yang sudah ada, dan yang akan datang, dan yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa siapa? Bapa. Hah? Berarti yang itu
Bapa yang Maha Kuasa? Ada firman Tuhan nggak? Nggak ada. Tidak ada dikatakan Bapa yang Maha Kuasa. Yang dikatakan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Itu doktrin manusia ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, itu tidak tertulis. Itu tidak tertulis. Ya. Yang tertulis adalah Allah yang Maha Kuasa, Yesus juga. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita sudah tahu Yesus, ketika kita berdoa kepada Yesus kan lebih makjeleb. Tahu makjeleb nggak? Hah? Makjeleb. Lebih mantap, ya kan? Lebih tajam gitu. Doa kita kan langsung dengan Tuhan loh. Langsung dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita lanjut lagi. Masih banyak ayat-ayatnya nih ya, mengenai Allah yang Maha Kuasa, mengenai yang awal dan yang akhir. Kita lanjut. Nah, pertama tadi ya berbicara Allah yang Alfa dan Omega. Allah yang kita sembah, Yesus itu Alfa dan Omega. Kemudian Bapak Ibu, ternyata Allah yang di perjanjian lama dengan Allah yang di perjanjian lama sama, satu, dia juga. Amin. Buktinya mari kita lihat. Keluaran 32 ayat 33. Keluaran 32 ayat 33. Mari kita lihat, kita buktikan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tuhan yang di perjanjian lama punya kitab. Nah, mari kita lihat di Wahyu 21 ayat 27. Ternyata berbicara keselamatan itu, patokannya di kitab itu. Ada nggak nama kita di situ? Mari kita lihat. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allah. Bukan ini. 6. Maaf. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Yang mau masuk surga itu harus namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Terus perbuatannya gimana? Kita berlaku, makanya minggu lalu saya singgung. Ada orang pikir sudah melakukan perbuatan baik, dipikir sudah masuk surga. Di dalam kekristenan tidak ada seperti itu. Terus perbuatan baiknya gimana dong? Perbuatan baiknya itu nanti ditukar dengan mahkota, ya kan? Akses untuk masuk surga itu harus iman kepada Yesus Kristus. Harus percaya Yesus Kristus Tuhan dan Allah, juru selamat penebus. Amin. Itu baru namanya tertulis. Bahkan paket-paketnya itu termasuk dibaptis ya. Barang siapa percaya dan dibaptis, percaya dan lalu juga termasuk dibaptis. Siapa yang belum baptis ya. Saya memberitakan kebenaran ya, bukan kemauan saya. Lanjut, nanti satu waktu kita berbicara mengenai baptis khusus. Nah, ternyata yang menentukan kita masuk ke surga itu di kitab ini gitu. Allah yang disembah di perjanjian lama juga punya kitab ini ternyata. Amin. Ya kan? Keluaran 32 ayat 33. Makanya Alfa dan Omega, dia dari awal sudah ada sampai akhir. Saya berani katakan, Yesus itu sudah ada dari awal sampai akhir. Dia pencipta, bukan dia diciptakan. Kemarin doa puasa saya bahas itu. Kita manusia ini diciptakan, tapi Yesus itu bukan diciptakan, tapi dia pencipta. Sebentar nanti kita lihat. Bapak Ibu, ada lagu dulu sering kita nyanyi waktu kita masih di sebelah situ. Waktu kita masih ibadah di sebelah yang bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun. Bila bunyi sangkakala, bila sangkakala Nah, maksudnya begini, nama kita dibacakan. Kalau namanya nggak ada, dibacakan nggak?
Jadi nama kita harus ada di dalam kitab itu, di dalam kitab. Amin. Kalau yang suka ikut malam dua puasa itu, saya yakin lebih mengerti. Ya. Kenapa satu waktu Yesus bilang, "Hanyalah engkau pembuat kejahatan." Manggil Tuhan, Tuhan, gitu kan? Lakukan mujizat. Makanya Bapak Ibu, kalau kita yang ikut Tuhan hanya fokus mujizat, takut seperti itu kan? Ada ayatnya enggak? Di Matius 7 ayat 21, coba lihat. Ini ayat ini juga saya jadi mengerti ketika saya menyembah Yesus itu sebagai Allah satu-satunya dalam kehidupan saya. Tidak ada yang lain. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah ini kan kitab Matius. Kehendak Bapa itu mengenal Yesus sebenarnya, ya. Cuma kan saya sudah pernah bahas mengenai Bapa ini, ya. Lanjut 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Ini Yesus langsung berterus terang. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini yang kita Matius, ya kan? Itu ya di tahun abad pertama lah. Yesus bilang nanti, ya kan? Pada waktu itu, nanti berarti termasuk sekarang ini, ya kan? Yesus berterus terang bahwa enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, makanya tadi saya bilang kita ikut Yesus, yang terutama itu nama kita harus tertulis di buku kehidupan itu, di kitab itu. Amin. Itu harus setia, ya. Harus setia ikut Tuhan sampai habis. Terus yang dikatakan bahwa kenapa sih Yesus bilang tidak kenal gitu. Saya buka Instagram, ya, sebenarnya jarang buka Instagram, tapi satu waktu saya buka Instagram, ada kesaksian yang artis di tanya jawab dengan siapa sih yang orang Cina itu yang di Indonesian Idol dia sering itu, yang Kristen itu, Daniel Manansang kali. Oh, Manantang, dia sama si artis juga, ada artis yang hampir feminim di itu kalau dia tampil. Iya. Terus dia bilang dia takut, katanya dia takut mati, ya kan? Yang dia takut ini kalau nanti dia mati masuk neraka, karena artis kan banyak uang. Nah, kemudian saya juga merenungkan, ya, dia sempat mendapat suara katanya enyala engkau gitu kan, enyala engkau gitu. Nah, sehingga si Daniel Mananta bilang, galak banget ya Tuhan kita. Sebenarnya bahasa artis kan, galak banget ya Tuhan kita ya. Bapak Mika bilang kemarin, Allah memang mengasihi, tapi untuk masalah keselamatan memang galak. Ya, saya pakai bahasa itu ya. Kalau masalah keselamatan tegas, maka sampai di kitab Wahyu dikatakan anjing-anjing gitu. Ada di kitab Wahyu. Masalah keselamatan memang harus tegas. Amin. Makanya kalau nanti satu waktu berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan yang galak-galak, yang melayani, tegas-tegas, penginjil-penginjil, ya jangan kita heran. Memang mereka memang seperti itu. Karena apa? Berbicara keselamatan. Berbicara keselamatan harus tegas gitu. Ya, kalau bahasa itu ngegas. Ya Tuhan tegas. Ya, karena dia tidak mau kita masuk neraka. Ya kan? Dia tidak mau kita masuk neraka. Tegas, makanya sini bilang enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saya dapat di sini Bapak Ibu, orang-orang ini sudah berapa nubuat katanya, sudah melakukan mujizat. Makanya saya bilang kita jangan selalu tertuju pada mujizat. Kalau kita ikut Tuhan jangan selalu mengharapkan mujizat. Mujizat itu akan ada sendiri kok, amin.
akan ada sendiri, gitu. Mujizat itu mujizat itu akan menyertai kita. Tapi jangan fokus dengan mujizat, ya kan? Fokus kepada tadi nama kita harus ada di kitab itu, amin. Di situ fokus kita. Kalau masalah berkat itu kan dibilang nanti mengikuti, ya kan? Semua akan ditambahkan, gitu. Fokus kepada mujizat. Orang-orang ini aja Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Termasuk orang-orang yang melakukan mujizat itu. Makanya saya bilang, kalau kita fokus dengan mujizat, setan bisa melakukan mujizat, ya kan? Tapi mujizat lebih dahsyat kalau Tuhan dan tidak ada tumbal. Amin. Setan bisa melakukan mujizat tetapi ada tumbalnya. Makanya orang yang pergi ke misalnya orang-orang pintar. Kalau saya pribadi bukan orang pintar. Saya nggak pakai nama orang pintar. Ya, dukun-dukun lah. Bisa ada mujizat karena setan bisa melakukan mujizat, ya kan? Makanya kita jangan silau dengan orang-orang yang bisa melakukan mujizat, gitu. Setan pun bisa melakukan itu, tapi nanti ada tumbalnya kalau mengikutinya. Di dalam Yesus, mujizat itu selalu ada setiap hari, amin. Tanpa tumbal, gitu. Hidup dalam damai sejahtera. Mau ikut mana? Makanya jangan selalu fokus mujizat. Kalau orang fokus dengan mujizat, pasti dia, yang penting mujizat. Dia nggak bisa membedakan lagi ini mujizat Tuhan, ini mujizat dari kuasa gelap. Kuasa gelap bisa melakukan mujizat juga. Tapi yang terutama, kita harus ada dalam Yesus. Amin. Mujizat Tuhan Yesus itu selalu ada, setiap hari, setiap saat. Termasuk napas kita kan. Itu mujizat. Kita bisa bernapas gitu kan. Anak-anak saya sering suruh, coba kamu tahan napas kamu 30 detik. Ngos-ngosan. Ada yang mau coba 30 detik? Coba tahan nafas 30 detik. 30 detik, tidak sampai semenit. Sudah gitu. Jadi kita bernafas setiap hari itu mujizat, amin. Apalagi orang yang di zaman corona. Baru ini sedikit sudah takut. Baru sesak nafas sedikit sudah takut. Oke, kita lanjut. Jadi Allah yang di perjanjian lama, Allah yang ada sekarang itu Yesus punya kitab, amin. Gitu, satu dia, Allah yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kemudian Maha Kuasa. Nah, kita lihat dulu kitab Kejadian. Kalau tadi kita sudah lihat Wahyu 1 ayat 8 dikatakan aku Alfa dan Omega, aku Maha Kuasa. Nah, mari kita lihat di perjanjian lama juga ada Kejadian 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1 sama. Dia juga Maha Kuasa. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, aku Allah yang Maha Kuasa. Sama ya? Wahyu 1 ayat 8. Jadi Allah yang kita sembah sama yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya siapa? Yesus. Amin. Kemudian lagi kita lihat ya, sudah ya. Allah yang Maha Kuasa. Pencipta. Kejadian mulai dari pasal 1 ayat 1 sampai di ayat 26, ayat 27 terakhir itu kan Allah menciptakan manusia, baru harus itu istirahat. Menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, saya ingin buka juga ya Yesaya 44 ayat 24. Apakah ada yang menemani dia? Ada yang bantu Tuhan? Mari kita lihat di dalam Yesaya 44 ayat 24. Tidak ada, dia sendiri bekerja. Beginilah firman Tuhan, apa? Penebus. Yang ya saya tambah sedikitnya. Penebusmu, ada juga yang lain bilang penebusku. Yang ditebus kita, yang ditebus Bapak Ibu Saudara, amin. Bukan dosa yang ditebus ya. Jadi kita harus ganti. Ada lagu yang sang penebus dosa, harus ganti. Dosa itu dihapus. Ada ayatnya ya. Kalau sang penghapus dosa, tapi kalau saya mending nggak usah nyanyi daripada kita ganti lagu orang. Saya nggak mau ganti lagu orang ya. Tapi yang harus kita tahu bahwa yang ditebus kita, bukan dosa kita. Sedih nggak kita? Yang ditebus dosa kita, kita ditinggal. Sedih nggak? Makanya nggak bisa nyanyi lagu itu. Sang penebus dosa, dosa kita yang ditebus, gitu kan? Kita yang ditebus supaya dikembalikan ke sorga, amin. Kita mau ditebus dari tadinya maut, ya kan? Tuhan tebus kita. Tuhan mau kembalikan kita ke sorga seperti rancangannya semula, amin.
Membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan apa? Segala sesuatu. Yang seorang apa? Diri. Membentangkan langit. Menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Itu tadi. Allah satu-satunya, men. Allah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu. Siapa Allah itu? Ya pasti Yesus, kan? Yang aku itu ternyata di kitab Wahyu dibuka. Aku itu Yesus. Nah, kemudian masih banyak ini. Oke, ya. Mungkin nanti lain waktu kita akan melihat ya, Titus 2 ayat 13. Satu ayat ini menjadi ayat terakhir kita pada saat ini. Titus 2 ayat 13. 1, 2, 3. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ternyata Allah yang maha besar, dia juga juru selamat. Siapa namanya? Kalau dalam bahasa Arab, Allah Akbar. Ya kan? Ya nggak apa-apa kalau kita punya saudara orang Arab, nggak apa-apa kita Allah Akbar. Allah maha besar. Ada juga istilah-istilah yang lain. Jadi kita jangan juga terlalu anti dengan bahasa Arab. Nggak masalah, ya kan? Ada kan mengajarkan kalau sudah bilang bahasa Arab dosa. Enggak. Bagaimana dengan orang Kristen di Arab? Mereka pakai bahasa apa? Hah? Orang Kristen di Arab. Ya pasti dia bilang Allah maha besar kan. Ya itu Yesus, Isa Al-Masih. Amin. Jadi kita jangan terlalu anti juga dengan bahasa. Waktu jemaat mula-mula itu Tuhan pakai juga bahasa Arab kok. Ya, jadi orang Kristen ya bisa bahasa apa? Bahasa semuanya nggak apa-apa. Apa Mori ya? Mori nggak apa-apa. Kan cuma bahasa. Tapi dia punya nama, Tuhan kita punya nama. Itu Yesus Kristus. Amin. Istilah-istilah itu banyak. Jadi Allah maha besar ya. Jadi dia juga Yesus Kristus. Amin. Cuma kan ada yang sering salah pakai nama itu kan. Dipakai itu tapi buat kerusuhan, itu nggak benar. Kita tidak seperti itu. Allah apa itu? Subhanahu wa ta'ala itu berbicara Allah yang apa ya? Maha tinggi, ya kan? Cuman bahasa saja. Artinya itu Allah yang maha tinggi. Sebenarnya rahasianya dia ini namanya Yesus Kristus, atau bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Amin. Haleluya. Jadi kita mau kemana, kita baca perjanjian lama, kita baca semua kita. Semuanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mau diputar-putar seperti apa firman Tuhan. Tuhan kita tetap Yesus Kristus. Kita kembali ke ayat pokok tadi. Kita nikmati ayat ini. Sekarang saya punya ayat andalan ini. Roma pasal 16 ayat 27. Ini ayat andalan saya. Sebenarnya semua ayat saya favorit semua ayat, tapi ini untuk sekarang saya sering perkatakan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Glory, haleluya. Kita nyanyikan pujian tadi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mungkin di waktu-waktu yang lalu kita merayakan Natal, kita fokus dengan hal-hal yang lahiriah. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita merayakan Natal, kita juga belum mengerti gitu, sehingga kita menganggap bahwa Yesus itu baru mau lahir, ya kan? Nah, sedangkan kita menyembah Yesus gitu, kita berdoa kepada Yesus, kita berpengenalan Yesus baru mau lahir. Nah, yang benar adalah kita mau memperingati bahwa dia pernah lahir, dia pernah menjadi manusia, dia pernah menyelamat, menjadi tebusan untuk kita, ya. Dia pernah berkorban untuk kita. Dia pernah melakukan sesuatu dan juga meneladani kita supaya kita mengikuti teladan dari Yesus Kristus. Kembali ke surga sebagai Allah. Dan Yesus yang kita sembah sekarang, Yesus yang roh. Amin. Tuhan itu roh. Ya Tuhan kan Tuhan Yesus. Allah itu roh, ya kan? Allah kita kan satu-satunya tadi yang katakan bahwa Allah kita itu adalah Yesus. Ya, Yesus Tuhan dan Allah kita. Dia pasti roh, maha hadir,
Maha Kuasa. Amin. Orang-orang di zaman Perjanjian Lama pakai kiblat. Kiblat itu harus ada yang di apa itu namanya? Di apa sih kalau begini? Mengarah ke kiblat apa? Sujud. Bahasa ininya. Tapi kalau kita enggak, kenapa? Karena Allah kita itu roh. Amin. Allah roh. Kita mau menghadap kemanapun dia ada. Amin. Kita mau menghadap ke kiri, ke kanan, ya kan? Ke atas dia ada. Ya, dia ada di mana-mana. Allah itu adalah roh satu yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah roh. Yesus ada dalam kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Tiada yang